Shalom dan selamat pagi bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita pada pagi hari ini, edisi Kamis 31 Agustus tahun 2023. Kiranya kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan diberikan sukacita dan berlimpah berkat dari Tuhan. Sebelum mendengarkan renungan santapan rohani kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami bersyukur di pagi ini ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh dibangunkan dengan penuh kekuatan yang baru, dan semuanya itu boleh kami alami oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman kebenaran-Mu, kami akan mendengarkannya. Mari Tuhan jamah setiap hati kami, agar kami dapat taat dan setia melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pagi ini dari kitab Mazmur pasal 83, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan, perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeeb, seperti Seba dan Salmuna, semua pemimpin mereka, yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Amin. Firman Tuhan. Mengadu kepada Tuhan merupakan tema dari perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam dunia persaingan sering terjadi permufakatan yang dibangun untuk tujuan menguasai sesuatu, entah dalam kaitan politik, bisnis, atau lapangan pekerjaan. Akibat dari persaingan ini terjadilah peperangan, kerusuhan, manipulasi hukum, intimidasi, dan lain-lain. Tentu bagi yang merasa kecil, minoritas, atau sebagai pendatang di suatu wilayah akan merasa tertekan dan terancam. Israel mengalami tekanan karena ancaman dari permufakatan beberapa bangsa yang cukup kuat dan memiliki fasilitas perang yang memadai. Israel dianggap sebagai musuh bagi mereka, sehingga bermufakat untuk menghancurkan Israel. Musuh semakin dekat, kekuatannya sangat mengancam, dan Israel sungguh merasa bahwa mereka tidak akan mampu bertahan, apalagi untuk melawan berperang. Namun demikian, Israel punya pengalaman masa lalu ketika Tuhan menghukum para pemimpin bangsa seperti Midian, Sisera, Yabin, Oreb, Seel, Seba, dan Sulman yang bermufakat untuk menghancurkan bait Allah. Peristiwa ini mengingatkan mereka akan kedahsyatan Tuhan melawan dan menghukum bangsa-bangsa dengan arogannya ingin melawan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara terkasih, doa Asaf kelihatannya seperti mengadu dan menuduh Tuhan, tidak peduli dengan keadaan yang sedang mengancam mereka. Namun dalam doa itu, kita dapat melihat keyakinan mereka terhadap kemahakuasaan Tuhan yang dapat menaklukkan musuh yang mengancam umatnya.
Tuhan yang dapat menaklukkan musuh yang mengancam umat-Nya, pemazmur memohon agar Tuhan menimpakan hukuman kepada para musuh, sehingga mereka akan mengenal dan mencari Tuhan, dalam ayatnya yang ke-17, serta mengakui nama Tuhan sebagai satu-satunya yang maha tinggi atas seluruh bumi. Ingat bahwa Tuhan menghukum musuh-musuhnya, tetapi mendengar dan menjawab keluhan umat-Nya yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa sumber kehidupan kami, sebagai umat yang percaya kepadamu, Engkau perkenankan kami kembali untuk dapat menghayati kebenaran firman-Mu pagi ini. Kiranya perjalanan kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami sungguh-sungguh menyatakan kehidupan yang beribadah kepadamu. Kami berjalan pada kebenaran dalam ketaatan dan kesetiaan-Mu hanya kepada Tuhan. Dimanapun Engkau mengutus kami, mampukan kami menjalani kehidupan kami hari ini dengan segala aktivitas yang Tuhan percayakan, dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan, dan diberkatilah kiranya dalam setiap peran kami sebagai orang tua pun, juga bagi anak-anak, kiranya mereka dapat bertumbuh dalam kemurahan Tuhan. Dalam segala aktivitas di masa muda, kiranya ini juga dijalani dengan benar. Ditopanglah mereka yang sedang sakit, yang bergumul karena duka cita, ataupun dengan berbagai persoalan hidup yang dijumpai. Kami percaya Tuhanlah yang akan memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami, Engkau sumber kasih dan berkat akan senantiasa menjaga dan melindungi setiap orang tua kami dalam masa tua mereka, juga bagi saudara-saudara yang boleh menikmati kasih Tuhan dalam pertambahan usia, disempurnakanlah selalu sukacitanya, dan kami percaya apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami, perjuangan kami, Tuhan sendirilah yang akan memberkati, dan Tuhan sendiri yang tetap terus menuntun langkah kami. Anak-anak muda Tuhan, kami kiranya ditopang untuk menjalani masa muda dengan baik, dan kami percaya Tuhan dapat menolong. Dimanapun Tuhan menghadirkan kami, kiranya kami selalu diberkati dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami percaya kasih Tuhan juga akan senantiasa memberkati dan menopang semua keberadaan jemaat Tuhan dimanapun berada. Mohon kuasa dan kasih Tuhan terus menuntun para pemimpin bangsa kami, sehingga kami dapat merasakan keadilan dan kebenaran. Kami yakini dan imani bahwa kehidupan kami ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan, ampuni setiap dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, bersuka cita, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.